Mbak Ana, bisa dimulai? Silakan. Oke, baik. Tes suara saya apakah sudah bisa terdengar? Bisa. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala urutunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ahmad Fikri selaku narasumber pada kesempatan sore hari ini, yang kami hormati Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya beserta jajarannya, dan yang berbahagia teman-teman dan juga dosen Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul pada ruang virtual dalam acara Bi-Weekly yang ke-36 yang mana nantinya akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Fikri yang hari ini mengusung tema sejarah aksara Jawa. Untuk itu saat ini marilah kita awali acara pada sore hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa kami persilakan. Cukup, terima kasih semuanya. Kemudian acara yang kedua adalah sambutan dari Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya kepada yang terhormat Bapak Muhammad Wildan, kami persilakan. Pak Dekan bisa beri sambutan sebentar. Sepertinya Bapak Dekan sedang ada kegiatan. Bapak Dekan, Pak Wildan. Nggak usah ada sambutan, Mbak. Dekan. Oh iya. Nggih, saya pas ada acara nggih. Oh iya. Saya lanjutkan saja ya Pak berarti ya. Iya, betul. Oke, baik. Mohon maaf teman-teman, kita lanjutkan acara pada sore hari ini. Acara yang selanjutnya adalah pemaparan materi dari yang terhormat Bapak Ahmad Fikri, yang mana hari ini akan mengusung tema sejarah aksara Jawa. Sebelum penyampaian materi, saya akan bacakan kurikulum vitae Bapak Fikri. Beliau lahir pada 9 Januari 1972 di Tangerang, yang mana beliau merupakan alumni dari Fakultas Adab dari jurusan Sastra Arab, IAIN Sunan Kalijaga. Bapak Fikri merupakan Bapak Ahmad Fikri lahir besar bukan di Yogyakarta, tetapi hebatnya beliau sangat mencintai budaya Jawa, yang mana hari ini beliau akan menyampaikan materi terkait dengan aksara Jawa. Untuk itu, supaya tidak memperpanjang waktu, langsung saja Bapak Fikri, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bu Andriana atas kesempatannya Pak Wildan selaku Dekan
Fakultas Adab atau Fakultas Adab, betul nggih? Iya, adab dan ilmu budaya. Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Sama-sama kita hormati. Terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada saya melalui Bu Aning beberapa waktu yang lalu. Saya diminta untuk bicara terkait dengan aksara Jawa ya. Saya sebetulnya memang menulis beberapa hal yang terkait dengan aksara Jawa ini, menulis panjang tentang sejarah ini, tetapi memang belum saya share ya, saya belum merasa yakin untuk meng-share itu karena ini kedengeran ya? Jelas Pak, jelas. Jelas. Saya belum merasa yakin untuk meng-share itu karena masih ada beberapa tesis yang saya sendiri harus banyak referensi ya, terutama karena gini, terutama misalnya nanti itu kepentingannya untuk fakultas, terutama mereka yang studi sejarah itu, contoh misalnya gini, ketika misalnya tesis tentang sejauh ini yang kita tahu kan masuknya Islam di Nusantara, masuknya Islam di Jawa misalnya sebagai satu case study itu salah satu yang juga dominan disebut itu adalah berasal dari para pedagang. Yang tentu belakangan saya menolak tesis ini karena logikanya ya mungkin banyak di antara mereka berdagang tapi tidak ada kepentingan sebetulnya untuk melakukan Islamizing Jawa misalnya, tapi mereka ini kan mindsetnya itu untuk transaksi hubungan mereka kepada masyarakat manapun, sehingga menurut saya apabila Islamisasi Nusantara, Islamizing Jawa itu dibawa oleh para kaum pedagang itu, maka mungkin ya Islam tidak masuk secara damai di Jawa. Pasti akan terjadi perangan. Jika saya menolak tesis soal ini, soal bahwa Islam masuk ke Jawa dibawa oleh para pedagang, saya tolak. Nah, belakangan kemudian kita tahu misalnya ketika saya mulai masuk ke isu ke aksara Jawa, itu kita tahu sebelum Majapahit runtuh abad 14 sekitar tahun 1400 Masehi, aksara Kawi itu telah menguasai alam pikir manusia Jawa sejak tidak kurang dari 5 abad. Sejak abad 8 itu aksara Kawi digunakan sedemikian rupa sebagai bahasa komunikasi, juga bahasa tulis menulis, bahasa peribadatan. Majapahit runtuh tahun 1400. Lalu pergeseran terjadi, mulai perkembangan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam itu di Jawa itu kita bisa lihat ini mulai setelah Majapahit runtuh lalu pindah ke Demak. Nah, kita tahulah sebenarnya ada periode di mana di antara abad 14 sampai abad 16 ini kan masa-masa gelap sejarah Jawa yang di mana mulai dipanjangkan strategi Islamisasi Jawa yang seperti apa ya kira-kira itu nanti yang dampaknya itu tidak menghebohkan, tidak terjadi keributan di masyarakat. Maka di awal-awal ketika saya mengembangkan mengembangkan aksara Jawa itu ada 4 tesis yang saya kembangkan di dalam membaca di dalam mengkaji aksara Jawa itu. Yang pertama bahwa aksara Jawa itu ya adalah produk genuin Islam Jawa.
Jadi memang ini yang nanti akan bisa kita diskusikan. Produk murni Islam Jawa itu ya salah satunya adalah aksara Jawa. Ini karya literatif para wali yang besar saat itu, para penyebar Islam di tanah Jawa. Yang kedua itu aksara Jawa adalah produk literasi dari strategi kebudayaan yang berhasil dalam membentuk cara berpikir manusia baru Jawa. Itu tesis yang kedua. Tesis yang keempat itu aksara Jawa adalah legitimasi keberadaan Kesultanan Mataram. Dari tesis itu menjadi bukti bahwa Islam diterima oleh orang Jawa itu secara damai. Jadi dari 3 tesis itu. Dan sayangnya memang tidak banyak referensi yang bisa kita baca terkait ketiga tesis ini. Karena saya belum menemukan misalnya buku-buku yang memang membahas misalnya bagaimana perpindahan tradisi kepenulisan orang Jawa dulu dari Kawi menjadi Carakan. Itu tidak banyak. Referensinya tidak ada, Pak. Lalu yang kedua, bahwa produk literasi ini saya anggap sebagai strategi budaya yang berhasil dalam cara berpikir manusia baru Jawa, karena memang misalnya ya, mulai di periode antara abad 14 sampai 16 Masehi itu ada begitu banyak kosakata serapan yang berasal dari Arab yang kemudian dijawakan dari Jawa. Yang itu misalnya bisa kita lacak di dalam serat-serat beraksara Jawa. Nah, 3 tesis inilah yang menurut saya itu menjadi penting untuk dilakukan semacam kajian yang lebih serius ke depannya, terutama untuk menguji benar nggak. Selama ini kan kita tidak pernah mendengar misalnya selalu kalau kita berbicara tentang aksara Jawa modern atau aksara Jawa yang kita sebut Carakan ini ya miliknya orang Jawa, miliknya Kejawen. Saya berani mengatakan bahwa aksara Jawa sekarang itu yang kita kenal Ono Coroko itu ya genung produknya Islam Jawa. Nanti kita bisa diskusikan tesis saya ini seperti apa. Yang kedua itu sebagai pengantar saja. Yang kedua, aksara Jawa adalah produk literasi dari strategi kebudayaan yang berhasil dalam membentuk cara berpikir manusia Jawa Barat. Dan yang ketiga, tesis yang ketiga adalah aksara Jawa adalah legitimasi keberadaan Kesultanan Mataram. 3 hal ini yang menurut saya bisa memancing kita diskusi, karena tesis ini saya tidak tahu kalau mungkin di antara bapak-bapak di antara peserta ini ada yang bisa memberikan literasi referensi terkait tesis ini. Saya senang sekali bisa mencari ininya, bisa berbagi. Tapi sejauh ini saya melacak bahwa ini belum, karena kesimpulan ini masih kesimpulan kesimpulan seperti 3 tesis ini itu memang saya rumuskan itu berdasar dari saya membaca literasi terkait dengan sejarah aksara Jawa. Saya berdiskusi dengan banyak pihak. Saya mulai sedikit membaca serat-serat beraksara Jawa yang kok jadinya seperti ini, kok seperti ini, dan menurut saya asik gitu, yang sampai kemudian di antara teman-teman di Jogja itu, di antara jaringan-jaringan gerakan para pegiat aksara Jawa, saya orang pertama yang mulai mengambil kesimpulan bahwa ini genuine produk Islam Jawa, aksara Jawa itu. Walaupun memang secara publik belum banyak yang mendiskusikan. Kok bisa itu belum banyak. Yang kedua yang saya bilang ini ya, ketiga tesis inilah yang saya ingin kita diskusikan gitu untuk pertemuan mingguan seperti ini. Itu sedikit pengantar terlebih dahulu yang dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo, Bu Andriani. Oke, baik. Terima kasih Bapak Fikri yang telah menyampaikan pendahuluannya terkait dengan sejarah aksara Jawa. Lalu setelah ini akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan juga tanya jawab. Apakah dari Bapak Ibu dan juga teman-teman di sini ada yang ingin bertanya? Boleh ditulis pada kolom chat atau boleh juga langsung mengangkat tangan untuk menanyakan atau memberikan tanggapan terkait dengan hal yang sudah disampaikan oleh Bapak Ahmad Fikri. Silakan teman-teman, jika ada teman-teman dan juga Bapak Ibu sekalian yang ingin menanggapi, bertanya kepada Bapak Fikri, kami persilakan. Silakan teman-teman. Bagi yang ingin bertanya, boleh dituliskan pada kolom chat maupun bisa bertanya langsung untuk mengangkat tangan. Gimana? Nggak ada yang belum ada yang mau bertanya. Ada Pak, ini di kolom chat dari Pak Wildan sendiri. Aksara Jawa itu apa kesamaan turunan dengan aksara Bugis? Saya melihat ada beberapa kesamaan antara aksara Jawa dengan aksara Bugis. Ya, secara akar sama ya, karena memang dari apa? Dari Aromaik ya, dari tradisi Aromaik. Cuma memang akarnya sama. Makanya kemiripan aksara di Nusantara itu satu. Misalnya dari 700 bahasa daerah di Nusantara itu hanya ada sekitar tidak sampai 30, sekitar 29 aksara lokal di Nusantara. Di antara itu misalnya ada aksara Batak, aksara Lampung, aksara Bengkulu, Minang, Aceh, aksara Sunda, aksara Jawa, aksara Bali, termasuk di antaranya aksara di Makassar Lontarak gitu. Justru Lontarak itu lebih mirip sebetulnya dengan bangunannya ya, karakter aksaranya itu lebih mirip dengan misalnya aksara Sunda, aksara Lampung, aksara yang berkembang di Sumatera. Secara karakter bangunan aksaranya ya Pak ya. Yang menarik sebetulnya ini rumusan alfabetikal aksara Nusantara itu sama. Dari Sumatera sampai Papua, NTT itu sama. KKH Ganga itu rumus aksaranya.
Hanya memang di Jawa rumusan KKH Ganga itu dipakai untuk kau. Sehingga kalau kita lihat semua rumusan tata tulis aksara lokal di Nusantara itu sama. Ketika kita walaupun memang bentuk aksaranya yang berbeda, tetapi cara tata tulisnya sama. Rumusan alfabetikalnya itu sama. Nah, hanya memang perbedaan di karakter. Pertanyaan saya yang justru penting ditanyakan, yang menurut saya penting juga untuk kita pertanyakan itu, kenapa kemudian ketika Kawi berubah menjadi carakan itu, rumusan alfabetnya itu bergeser menjadi Honocoro, kok tidak lagi KKH Gang. Ini yang menurut saya penting dilihat gitu ya. Kalau sampai hari ini misalnya semua aksara di Nusantara di luar aksara Jawa yang kita sebut carakan ini, itu rumus alfabetikalnya sama. Dimulai dari K, K, H, Ganga, apa itu ya, saya nggak hafal secara alfabetikalnya seperti itu. Itu Pak Wildan, sehingga bangunan karakternya itu seperti itu. Karena akarnya sama. Kira-kira gitu, Bu Andri. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Mengapa aksara Jawa, aksara India, aksara Thailand itu hampir mirip? Jadi sebenarnya aksara itu aslinya dari mana? Itu tadi saya sudah jawab ya. Yang saya bilang dari akarnya dari Aromaik. Yang itu bisa dilacak sebetulnya, yang kemudian dia melahirkan, kalau di India itu melahirkan Devanagari, di Thailand melahirkan aksara Thailand, di Nusantara itu melahirkan Kawi. Itu masih satu garis ininya ya, satu akar. Hanya memang yang paling mirip itu bukan, malah Thailand tidak terlalu mirip dengan aksara kita, tapi malah justru Kamboja yang paling mirip. Kalau kita bisa membaca aksara Kawi, itu membaca aksara Kamboja itu mesti bisa. Walaupun mungkin nanti secara kita tidak paham, tapi membacanya, mengejanya, tulisan-tulisan di Kamboja itu kita bisa. Asal kita bisa aksara Kawi. Tapi kalau Thailand masih agak susah. Karena kembangannya itu agak sedikit berbeda. Saya melihat justru kalau aksara Jawa itu malah lebih mirip dengan aksara Lombok, dengan aksara NTB, Sasak, dengan aksara Bali. Kalau secara karakter saya sih nggak terlalu lihat itu memiliki kesamaan ya dengan Thailand, karena agak berbeda. Tapi kalau dengan aksara Kamboja hampir persis karakternya itu. Kira-kira gitu. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Ubaidillah. Indonesia banyak memiliki bahasa daerah, tetapi aksara daerah hanya beberapa saja. Mengapa tidak semua bahasa daerah ada aksaranya? Nah, saya kira ini juga terjadi di dunia ya. Dari sekitar 5.000 bahasa di dunia itu, hanya ada berapa? Dari 7.000 bahasa di dunia itu hanya ada sekitar 700 bahasa. Apa dari 7.000 bahasa hanya ada 700 aksara di dunia ini. 700 aksara. Tidak semua bahasa punya aksara. Tetapi mereka yang punya aksara pasti punya bahasa. Termasuk di Indonesia ada sekitar 700-an suku bangsa, tapi kenapa hanya 20-an saja yang punya aksara? Buat saya sih sederhananya gini, itu menunjukkan bahwa mereka yang memiliki aksara ini memiliki peradaban yang lebih tua, punya peradaban yang lebih tua daripada mereka yang tidak memiliki aksara. Karena hampir tiap tahun di Indonesia misalnya, kalau kita membuka webnya Balai Bahasa,
Indonesia itu hampir tiap tahun ada bahasa di Indonesia yang bahasa daerah yang hilang. Satu karena memang tidak ada penggunanya, yang kedua karena memang tidak ada tinggalan aksaranya. Tetapi di antara sekian ini hanya ada baru beberapa yang dianggap itu mungkin secara ini tidak hilang karena masih memiliki aksara. Nah, buat saya sebetulnya diskusi kita akan menarik apabila kita bicara tentang dunia hari ini yang terkait dengan seberapa penting misalnya aksara-aksara lokal di Nusantara itu menjadi dianggap eksis di dunia digital. Mungkin nggak misalnya aksara-aksara lokal di Nusantara itu menjadi bahasa pemrograman di ranah digital misalnya. Sesuatu yang menurut saya itu jauh lebih aman ke depannya karena dengan rumus kode-kode yang berasal dari Latin itu sudah mudah sekali dihack oleh orang. Tapi rumusan kode-kode bahasa pemrograman yang misalnya berasal dari aksara Jawa itu saya kira belum pernah ada dan itu bisa harusnya dilakukan di dunia digital hari ini. Saya kira itu, Mbak. Menurut saya itu yang Oke, baik ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi, boleh langsung ditulis pada kolom chat. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Inayah Ainul Hayah. Bagaimana ketertarikan negara-negara lain terhadap aksara Jawa? Karena seperti di Singapura dan Malaysia, tidak jarang seminar tentang aksara Jawa ataupun isi tentang naskah kuno yang ditulis dari aksara Jawa. tidak banyak. Justru gini, minat para akademisi terhadap aksara Jawa itu belum banyak. Saya melihatnya belum banyak. Buat saya ini tantangan sebenarnya bagi terutama mereka yang belajar sejarah. Ya. Saya ingin katakan begini. Saya ingin cerita begini. Salah satu naskah yang beraksara Jawa yang kita kenal hari ini berasal dari tulisannya Sunan Bonang. Headbook Van Bonang atau Suluk Van Bonang itu dianggap sebagai salah satu naskah tertua dan saya punya kopiannya ini di sini, bukunya itu dalam bentuk PDF ya. Itu memang itu tentang tasawufnya Sunan Bonang yang ditulis dalam bentuk sastra gitu, berisi tanya jawab tentang tasawuf, tentang syariat Islam, fikih, sholat dan lain-lain gitu. Saya tidak tertarik pada isinya yang pertama-tama, tapi tertarik pada bagaimana kok Sunan Bonang menulisnya dengan aksara Jawa yang kita kenal sekarang. Dan itu pada tahun 1400-an, hampir 1600 tahun 1500-an. Artinya setelah Majapahit runtuh. Nah, buat saya kalau itu dianggap sebagai oleh para sejarawan dianggap sebagai naskah tertua, berarti itu menunjukkan bahwa berarti mulai ada transisi cara menulis orang Jawa dari Kawi ke aksara Jawa yang disebut carakan ini, yang Wonocoroko ini. Nah, kok bisa? Saya membayangkan begini, menduga begini. Pada abad 14 Majapahit runtuh, ada momentum politik di mana Islamisasi Jawa itu sudah bisa dilakukan secara masif. Persoalannya adalah apakah kita akan menggunakan Kawi sebagai pengantar Islamisasi kita, pengantar mengislamkan Jawa itu, atau kita merumuskan sendiri. Saya membayangkan tidak mungkin saat itu misalnya para penyebar Islam itu menggunakan Kawi, karena pasti kalah secara pengetahuan sudah kalah dengan para Brahmana yang memang mereka menguasai Kawi dengan baik. Bahkan mereka sudah melahirkan karya-karya sastra dalam bentuk kakawin dengan Kawinya itu. Artinya tidak mungkin mengenalkan langsung orang Jawa
ke bahasa Arab, itu artinya akan menimbulkan bentrok di mindset mereka, dan itu akan perang. Sehingga tidak mungkin. Maka para penyebar Islam yang saya menduga ini dulu dimotori oleh para wali, itu merumuskan aksara baru yang secara mindset itu masih dianggap punya kemiripan dengan Kawi, sehingga tidak menggeser cara berpikir mereka. Tetapi secara tata tulis dia lebih detail. Yang lebih karena apa? Sudah mulai mengenalkan suara dalam bahasa Arab, misalnya sudah mulai mengenalkan bunyi ro gitu, bunyi ro gitu. Sesuatu yang di Kawi tidak ada bunyi o, yang ada kan bunyi a semua. Sehingga supaya nanti ketika mereka beradaptasi dengan suara-suara bunyi-bunyi Arab itu, bunyi-bunyi ayat itu, mereka sudah tidak asing lagi ajarkan di mindset. Menurut saya itu yang dilakukan. Itu yang sehingga saya bilang bahwa aksara Jawa itu menjadi genuin aksara Islam itu ya karena memang dia menjadi alat bagaimana menunjukkan Jawa. Saya kira itu. Itu jawaban saya yang terkait dengan ini. Kalau bahwa kemudian tidak banyak yang tertarik dengan aksara Jawa hari ini, itu karena problematiknya bukan tidak banyak yang tertarik, karena kitanya aja yang tidak pernah tahu bahwa di luar sana itu ada begitu banyak orang yang sangat tertarik dengan aksara Jawa. Saya sendiri misalnya ketika membuka kursus pelatihan aksara Jawa, itu peminatnya itu tidak hanya dari orang Jawa, banyak juga dari orang non Jawa, bahkan dari ekspatriat gitu ya. Dan sampai hari ini justru mereka sangat berminat dengan aksara Jawa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya kalau kita misalnya melakukan browsing lah, kita coba googling kampung-kampung Jawa di luar negeri, itu sudah luar biasa banyak loh, semakin berkembang. Tidak hanya tidak hanya di negara-negara yang dulu buangan orang Jawa ke saat di Amerika Selatan kalau tidak salah, negara apa saya lupa. Tetapi juga di Eropa, di Australia sudah banyak kampung-kampung Jawa itu yang mulai menghidupkan tradisi berbahasa mereka. Hanya memang secara aksara mereka belum. Cuma maksud saya, tetapi bahwa mereka nanti suatu ketika akan kembali ke aksara, karena per hari ini, misalnya sudah dimudahkan kita untuk belajar aksara, nggak seperti dulu. Artinya supaya apa? Hari ini misalnya aksara Jawa sudah masuk ke platform digital sih, ya mereka yang tertarik dengan aksara Jawa pun sudah dengan mudah bisa mempelajarinya, bisa mendapatkan akses yang lebih cepat gitu. Bahkan misalnya metode yang saya kembangkan terkait dengan pembelajaran aksara Jawa itu malah justru nggak perlu lama-lama, sebetulnya 4 jam atau maksimal 8 jam itu orang sudah bisa membaca dan menulis, bahkan membaca serat. Ke depan sih saya melihat misalnya di Jogja saja, misalnya ke depan saya melihat minat orang kembali ke aksara Jawa itu akan semakin banyak, terutama karena seiring dengan dikeluarkannya Perda nomor 2 tahun 2021 oleh DPRD 1 DIY terkait dengan aksara Jawa, di mana perda ini nanti akan diiringi dalam mungkin beberapa bulan ke depan itu pergub yang mulai mewajibkan misalnya orang Jogja untuk bisa beraksara Jawa. Terutama misalnya dari mereka yang nanti akan, terutama di kalangan PNS di Jogja itu yang misalnya mau naik jabatan, mau naik posisi, mau jadi apa, itu harus diwajibkan untuk bisa beraksara Jawa. Mereka yang mau daftar jadi lurah, daftar jadi duku, persatuan itu nanti sudah mulai akan masuk di dalam peraturan gubernur, termasuk bahkan surat menyurat resmi
kemudian nama-nama gedung di pemerintah, itu arahnya akan ke sana. Sehingga menurut saya tren itu akan mulai kelihatan ke depannya. Saya kira itu, Bu Andri. Oke, baik, terima kasih Pak Fikri. Kita lanjutkan ya, barangkali ada Bapak Ibu ataupun teman-teman sekalian yang ingin langsung bertanya, mohon untuk raise hand untuk bisa bertanya Bu langsung Aning kepada tadi Bapak kayaknya Fikri. raise hand. Oh iya, silakan Bu Aning untuk bisa mengutarakan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ana. Pak Marjoko, nyun sewu ngrumi ini ya. Mbak Ana, ada Pak Marjoko ini dosennya Bapak Fikri dan saya. Sama Pak Habib Syakur, Pak Kiai juga hadir. Ya, sebenarnya ini pengakuan dulu ya, kalau saya orang Jawa asli. Nah, Pak Fikri ini sebenarnya orang Betawi, tapi malah ketertarikan dan senang dengan huruf Jawa. Kalau kita yang orang Jawa itu kadang sudah begini, Mbak Ana juga orang Jogja asli ya. Oh, Mbak Ana aslinya Anio. Apa itu sarjana Jawa, jadi tahu itu. Jadi sebenarnya a priori atau mungkin masa bodoh atau mungkin sudah apa ya, sudah dalam hati kita tertanam bahwa tulisan Jawa itu susah dan kita nggak mau belajar begitu. Itu seperti waktu di sekolah itu sebanding dengan pelajaran matematika, hampir sebanding dengan matematika, jadi males gitu ya. Nah itu, nah terus dari situ sebenarnya kan banyak kitab-kitab yang ditulis oleh para alim ulama ya zaman dahulu, tapi dengan judul dengan tulisan Jawa, sehingga kurang tidak tren seperti yang itu ditulis oleh para syekh-syekh masaya yang dari Timur Tengah atau bagaimana. Misalnya seperti Wedotomo itu kan dasarnya dari Quran hadis yang ditulis oleh Mangkunegoro IV ya Pak Fikri ya. Ya ini tentang adat sopan santun, bagaimana seorang orang tua beradab atau menghormati orang yang sebaya, orang tua yang sebaya atau di bawahnya, demikian juga anak muda itu kepada yang lebih tua, begitu diatur di dalam kitab Wedotomo itu, tapi itu berdasar pada hujah atau dalil hujahnya Islam gitu. Nah itu mungkin nggak tren untuk dibahas di pesantren-pesantren ya, karena tidak seperti misalnya ta'lim ta'lim gitu, Fathul Qorib, Hijayatul Ijtihad, Hijayatul Hidayah. Iya. Ya. Nah, terus ini pertanyaan saya juga, saya pernah dengar kemarin kalau nggak salah dari siapa ya? Kalau tulisan Jawa itu, tulisan Arab itu kan membukanya ke atas, kalau tulisan Jawa itu ke bawah. Jadi ini sebenarnya kayak seperti tumbuh untuk tutup. Nah, atau mungkin Pak Fikri bisa menjelaskan filosofi itu sehingga bisa memperkuat tesis bahwa tulisan Jawa itu sebenarnya ya bisa dari Islam gitu. Demikian Mbak Ana. Ini kan saya lebih tertarik tadi ya Mbak Ani, soal pembelajarannya dulu ya, ketertarikan. Saya kira gini, jangan khawatir lah, tidak hanya orang Jawa yang bernasib seperti ini, tapi hampir semua masyarakat suku bangsa di Nusantara itu memang tidak, terutama misalnya orang Aceh. Tanya orang Aceh, tidak semua orang Aceh. Bahkan saya kemarin diminta Kiai Habib misalnya ngisi aksara Jawa di filologi itu, orang Aceh sendiri tidak ngerti bahwa mereka punya aksara. Ada mahasiswa Aceh yang saya nggak ngerti masa Pak Aceh punya aksara itu sampai seperti itu. Masih beruntung misalnya kalau Mbak Aning masih ngerti bahwa ada aksara Jawa itu ada. Walaupun tidak mengerti cara membacanya, tidak mengerti cara menulisnya. Ya, ada banyak masyarakat suku di Nusantara itu jangankan untuk membaca dan menulis, mereka malah nggak paham kalau suku mereka ini misalnya bahwa Aceh itu punya aksara, itu mereka nggak ngerti. Orang Batak, saya pernah punya pelatihan 5 mahasiswa orang Batak yang ingin belajar aksara Jawa. Saya bilang, kenapa kamu tertarik? Nah, karena menurut mereka ya ini unik gitu. Saya tanya, kamu ngerti nggak kalau Batak punya aksara sendiri? Mereka nggak ngerti. Orang Batak tidak ngerti bahwa mereka punya aksara.
Artinya apa? Di Jawa itu masih beruntung. Sesulit apapun kita belajar aksara Jawa pada satu waktu, itu kita masih mengenal bahwa kita masih punya aksara dan masih ada beberapa orang. Hanya memang per hari di masa sebelum ini, di masa lalu, seringkali itu begini. Kemampuan orang beraksara Jawa, kemampuan orang membaca dan menulis aksara Jawa itu dianggap sebagai kemampuan eksklusif, sebagai salah satu keahlian filolog yang eksklusif misalnya. Nah hari ini menurut saya nggak bisa begitu. Hari ini mari kita ajarkan bahwa belajar aksara Jawa itu sangat mudah, sangat rileks, sangat santai. Bahkan Anda kalau mau serius 2 jam aja sudah bisa kok. Itu sudah bisa menghafal juga, bisa membaca teks. Kenapa tidak? Di masa lalu tidak ada metode yang mempercepat. Hampir semua metode pembelajaran aksara Jawa itu kan menghafal. Orang dipaksa untuk menghafal dari hono, coro. Bayangkan misalnya ada generasi muda Jawa sejak SD, SMP, SMA belajar aksara Jawa seminggu 2 kali. Sampai kemudian lulus SMA mereka sama sekali tidak bisa membaca dan menulis aksara Jawa. Berarti apa yang keliru? Ya pasti ini ada kekeliruan metodis. Lah kok sudah belajar sejak SD, sudah belajar di SMP belajar, di SMA belajar, tapi kok tetap tidak bisa membaca dan menulis. Jangankan membaca dan menulis aksara Jawa. Lawang hafal 20 aksara dasarnya saja tidak. Padahal belajar sejak SD. Nah, metode ini berarti yang harus dibenahi menurut saya. Hari ini tidak, masyarakat generasi muda kita hari ini adalah generasi visual. Mereka ini yang akrab dengan visualisasi, yang lebih suka segala hal, segala teori itu divisualkan. Karena apa? Mereka akan lebih cepat paham. Nah, kuncinya adalah bagaimana mereka paham, bukan bagaimana mereka hafal. Nah, saya menemukan metode misalnya cara ngapa. Itu justru memudahkan orang untuk hanya 1 jam itu mampu menghafal 20 aksara dasar dengan baik. Dan hari ini misalnya metode saya dipakai diminta oleh teman-teman SMAN Telingo untuk dilakukan penelitian dan dilombakan di tingkat opsi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia itu sekarang masuk ke final di tingkat nasional di Jakarta di Kemendikbud. Ini menunjukkan bahwa ternyata metode yang saya temukan itu banyak yang suka. Kok ini lebih mudah Mas? Kenapa nggak dari dulu diajarin dengan metode seperti ini itu lebih cepat katanya menghafalnya. Saya bilang ya saya menemukan ini juga belum lama. Ya dulu nggak ada metode ini baru ini. Nah itu salah satu contoh bagaimana kita. Yang kedua adalah medium kita hari ini belajar aksara Jawa itu jauh lebih luas. Secara digital kita sudah mampu. Artinya apa? Yang terpenting ketika kita mampu memahami tata tulis dasar aksara Jawa, lalu kita mencoba kemudian bermain sosmed, maka ketika kita sudah mulai menginstalasi aksara Jawa di platform digital kita itu, maka semua sosial media apapun yang kita gunakan bisa digunakan sebagai perangkat untuk belajar atau menulis aksara Jawa. Itu yang sehingga belajar aksara Jawa hari ini tidak seperti belajar matematika. Saya ingin katakan misalnya ada salah satu mahasiswanya Ki Habib itu hanya butuh 1 jam loh menghafal 20 aksara dasar dengan metode saya itu. Saya tanya, padahal dia orang Aceh. Ini menunjukkan bahwa aksara Jawa juga semakin banyak peminatnya, tidak hanya di kalangan orang Jawa sendiri. Lalu bagaimana misalnya pesantren juga menerima ini? Nah ini ya saya kira ini tugasnya orang, saya tidak tahu tugasnya ya orang-orang pesantren saya kira. Tetapi intinya beginilah, saya melacak misalnya ada begitu banyak naskah-naskah yang bertuliskan aksara Jawa yang isinya itu ya tentang
ajaran-ajaran Islam. Misalnya gini, ada satu kitab namanya itu yang saya kemudian setiap seminggu sekali saya kaji di Kampung Aksara itu dengan namanya kitab Ngajaibul Qulub. Itu berasal dari serat Ngajaibul Qulub itu merupakan kitab ringkasan dari Ihya Ulumuddin karangannya Imam Ghazali. Tapi beraksara Jawa, berbahasa Jawa. Dan itu dikaji di sini. Sehingga buat saya ada banyak kitab-kitab seperti itu yang ditulis oleh ulama-ulama Nusantara dulu. Tapi itu tidak banyak dianggap sebagai hal penting untuk dikaji misalnya di pesantren hari ini. Karena apa? Pesantren lebih suka mengembangkan pegonnya daripada aksara Jawa. Padahal dua-dua ini harus dikaji secara beriringan. Dilestarikan secara beriringan karena memang tumbuh kembangnya dua aksara carakan dan pegon juga di hampir selang waktu yang tidak terlalu lama. Saya menangkap gitu ya Mbak Aning dari apa yang Mbak Aning. Jadi buat saya gini, ada medium hari ini yang begitu cepat kita belajar aksara yang dasarnya bukan hafalan tapi memahami. Dan itu lebih cepat. Dan misalnya ya, metode yang saya kembangkan itu justru diteliti oleh siswa SMAN itu dianggap metode yang paling cepat untuk memahami aksara Jawa. Bahkan untuk anak kelas 4 SD itu sudah bisa diajarkan. Misalnya ketika Dinas Kebudayaan Bantul meminta saya untuk melakukan pelatihan di 7 SD di Bantul supaya metode saya diuji di sana. Ternyata dampaknya adalah pasca pelatihan itu anak-anak SD itu melatih cara mereka memahami aksara itu dengan metode yang saya kembangkan itu. Dan bisa dikirimkan videonya itu. Itu menunjukkan bahwa hari ini generasi anak-anak kita itu justru belajarnya jangan ajak mereka menghafal tapi memahami memahami bangunan. Jadi dalam hal belajar aksara Jawa bagaimana mereka paham karakter aksaranya. Ketika mereka paham, itu dengan sendirinya nanti mereka hafal tanpa terus. Itu kunci dasar untuk belajar aksara Jawa. Saya kira gitu Mbak Ani. Yang tadi ada huruf itu yang Arab ke atas, Jawa ke bawah itu, oh ya. Wah itu nanti penjelasannya udah gato ya agak susah. Tapi buat saya gini, tingkat kerumitan aksara Jawa itu ya sama dengan bahasa Arab. Sama. Karena kan sama-sama tidak mengenal kedua aksara ini kan sama-sama tidak mengenal aksara semuanya mengenal bunyi vokal. Semuanya vokal, tidak ada konsonan. Yang ada bunyi, mereka tidak punya aksara konsonan, tapi bunyi konsonannya ada. Itu berarti kan secara filosofis mereka pasti terkait dengan aspek filosofis dalam kosmologi orang Jawa sendiri. Mengapa aksaranya harus vokal semua, tidak boleh ada yang mati, tidak boleh ada yang konsonan. Ingat ya, tidak ada aksara konsonan di aksara Jawa. Yang ada adalah bunyi konsonan. Aksara konsonannya enggak ada. Semua harus hidup. Karena bagi orang Jawa tidak ada kematian. Yang ada adalah perpindahan jiwa dari satu ke dunia yang lain. Makanya ketika orang Jawa meninggal itu enggak ada bilang sudah mati si anu, enggak ada. Mati sendiri kan serapan bahasa Arab. Tapi kita cari orang Jawa kalau mau bilang orang mati itu mesti kabudut, sampun sawan, apalagi itu. Tidak ada mereka menyebut orang mati itu dengan istilah mati tak bergerak itu, tapi mesti sudah diambil atau sudah atau sawan itu. Gusti Allah tidak ada. Nah itu mencerminkan bahwa aksara mereka itu seperti itu. Itu Mbak Anin.
Ya, cukup. Ya, terima kasih Pak Fikri. Mbak Ana, terima kasih Mbak Ana. Iya, baik. Terima kasih untuk jawaban yang luar biasa ini. Kita lanjutkan lagi ya, karena masih banyak sekali pertanyaan yang ada pada kolom chat. Kemudian kita lanjutkan dari Mas Shitoh. Assalamualaikum. Terima kasih sebelumnya. Tadi disampaikan oleh Pak Fikri bahwa akan ada wacana pemerintah untuk mengharuskan pegawai daerah mengenal aksara Jawa. Itu sangat bagus untuk menjaga budaya Jawa. Kalau melihat negara lain seperti Jepang atau Cina, mereka punya huruf yang beragam dan juga tulisan kanji yang bagi orang Jepang sendiri dianggap rumit. Namun di Jepang sendiri kanji itu wajib dipelajari oleh siapapun karena papan informasi di setiap tempat menggunakan kanji. Nah, mungkin bisa diadopsi tuh. Bagaimana menurut Bapak? Ini bukan soal diadopsi. Ini akan begitu nanti Jogja itu. Saya bilang, Yogyakarta itu nanti akan begitu. Bukan diadopsi lagi. Karena dalam sendiri sudah mencanangkan Jogja itu sebagai kota Hanacara. Yang dalam sambutannya di tahun lalu, yaitu membayangkan, saya selalu membayangkan Jogja itu sama seperti ketika kita turun dari pesawat ke Bandara Suwarna Putri. Yang kita lihat pertama itu adalah tulisan-tulisan beraksara Thailand. Nah, yang kedua, mengapa saya bilang bahwa aksara Jawa Vokalnya kok nggak jernih Mbak Ana? Hujan deras bang, hujan deras sekali di sini. Oh ya. Saya tidak tepat. Saya pindah tempat. Misalnya gini. Yang kedua itu sudah ada pemikiran begini. Ketika orang bertanya tentang Jogja misalnya, apa sih keistimewaannya Jogja? Maka per hari ini nggak ada orang Jogja yang bisa menjawab keistimewaannya apa. Kita misalnya berkendaraan dari arah Purworejo, dari arah Klaten, dari arah Magelang, ketika masuk ke pembatas bahwa ini Jogja aja sudah tidak ada perbedaan antara kita mau masuk ke Jalan Magelang, ke Muntilan, kita masuk ke Jogja tuh sama aja tuh nggak ada. Bayangkan kalau kita ke Bali, kita tanpa perlu mengerti ini sudah masuk Bali atau belum, hanya dari penanda, oh sudah ada ini tuh pohon yang dikelilingi apa itu kain hitam putih yang catur itu loh, yang model catur itu, atau bau wangi sajen gitu, itu oh ini Bali, mesti gitu. Nah di Jogja tuh nggak ada lagi penanda-penanda seperti itu. Istimewanya apa? Yang nggak ada. Yang kedua, aksara Jawa itu, yang ketiga, aksara Jawa itu mau dijadikan sebagai salah satu penanda keistimewaan. Gimana? Sehingga mengapa kemudian Perda nomor 2 tahun 2021 itu ditetapkan oleh DPRD DIY itu tujuannya kan sebetulnya agar masyarakat itu mulai menyadari bahwa aksara Jawa itu penting untuk dilestarikan, dikembangkan, dan dilazimkan sebagai tradisi kepenulisan di Yogyakarta. Secara khusus dan umumnya nanti pada masyarakat Jawa, baik itu Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Supaya apa? Supaya ini nggak hilang. Bahasa bisa saja hilang, tapi aksara tidak. Itu yang menurut saya ya dipelihara sehingga orang Jawa hari ini kalau mau belajar bahasanya ya lewat aksara. Dulu orang dari bahasa menemukan aksara.
seiring dengan perkembangan peradaban manusia hari ini, maka hari ini semua hal yang terkait dengan kebahasaan, termasuk bahasa Jawa, disimpannya di aksaranya ini. Ketika kita tidak mengerti aksara ini, maka kita tidak bisa lagi mengakses aksara bahasa Jawa. Jangan heran misalnya anak-anak remaja kita hari ini sudah tidak lagi lancar, sudah tidak lagi terbiasa menggunakan bahasa Jawa di Jogja. Mereka lebih suka berbahasa Jakartanan. Karena apa? Di keluarga mereka sudah tidak ada lagi tradisi berbahasa itu. Yang ada adalah berbahasa Indonesia. Sehingga kalau mereka mengenal aksaranya, maka mereka akan belajar bahasanya dari aksara itu. Tapi kalau mereka tidak mengenal aksaranya, di keluarga sudah tidak dipraktekkan lagi bahasa Jawa, aksara Jawa mereka sudah tidak mengenal. Jangan heran, mungkin 5-10 tahun lagi ya bahasa Jawa hilang. Yang tinggal hanya aksara. Karena apa? Orang semakin tidak punya batasan lagi dalam bergaul. Itulah yang kemudian mengapa saya bilang Jogja arahnya ke sana. Kebijakannya sedang dilakukan. Sehingga per hari ini misalnya, apa nih namanya, yang untuk nama di sini bagi pegawai itu apa namanya? Apa namanya di sini? Kalau ada kan, Nemtek. Nemtek itu wajib di Yogyakarta itu beraksara Jawa sekarang. Jadi latinnya yang kecil di bawah. Itu yang sudah dilakukan. Lalu semua surat menyurat itu kopnya itu harus ada aksara, harus sudah beraksara Jawa. Lalu semua kantor-kantor kelurahan itu sudah mulai beraksara Jawa, walaupun mungkin belum sepenuhnya, tapi misalnya baru kalurahan, dapur. Tetapi kedepannya akan seperti itu, di mana aksara Jawa akan semakin umum digunakan, khususnya di Yogyakarta. Maka buat saya adalah karena lambat, cepat atau lambat, kebijakan yang dikembangkan oleh Narsot Dalam itu juga nanti akan berdampak pada keberadaan kampus-kampus yang ada di Jogja. Pasti akan terpengaruh dengan kebijakan ini. Yang menurut saya nanti mungkin ya teman-teman di UIN juga penting siap-siap untuk mulai memikirkan bagaimana mengembangkan ini di kampus UIN Sunan Kalijaga. Ingat saya ini adalah kampus di mana kampus Bali yang Sunan yang mengembangkan aksara Jawa ini menjadi seperti yang kita kenal sekarang. Saya kira itu seperti itu Mbak Ani. Monggo. Baik, terima kasih atas jawabannya. Adakah teman-teman ataupun Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi? Karena waktu kita masih panjang. Silakan bagi teman-teman juga Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh langsung tulis pada kolom chat maupun bisa mengangkat tangan. Oke, silakan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Dan mohon Bapak Ibu yang masih berada di dalam ruang Zoom ini bisa mengisi presensi pada kolom yang sudah kami kirimkan pada kolom chat. Ya, saya ingin bertanya Pak, karena ini pengalaman pribadi saya. Karena kebetulan saya di sini mengampu dosen bahasa Jawa ya, dan kebetulan sebelumnya saya jadi guru bahasa Jawa juga. Begini, jadi ketika anak-anak itu UAS atau ujian itu sebenarnya saya juga deg-degan. Apakah selama saya mengajar itu mereka paham dan mengerti terutama tentang aksara Jawa. Nah, saya penasaran tadi dengan yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan metode membaca aksara Jawa yang efektif. Itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Boleh nggak dikasih bocorannya terkait metode tersebut? Nggak, kalau metodenya sebenarnya gini. Kalau ini, kunci dasar orang belajar membaca aksara Jawa itu kan satu, dia harus hafal minimal 20 aksara dasar. Ono coroko sak pasangane. Problemnya adalah
Gimana caranya menghafal 20 aksara dasar saat pasangan dengan mudah. Itu yang paling problem. Hampir kebanyakan mungkin pengalaman Mbak Andri ketika mengajar, tidak semua siswanya itu mampu menghafal dengan baik 20 aksara dasar itu. Bahkan di antara mereka sering kewolak-walik. Antara so menjadi do misalnya. Ngo jadi diwocok nyo misalnya. Karena dipinginnya kebolak-balik. Nah, metode saya itu kan saya menyebutnya metode cara ngapa itu lebih bagaimana memahami karakter aksara Jawa yang bangunannya itu memiliki kesamaan. Ini kita kumpulkan. Dan itu nanti ada penjelasannya. Saya ada bukunya, kalau itu sudah saya tulis menjadi buku. Bahkan sudah ada di videonya, nanti bisa Mbak Aning sudah ngerti alamat YouTube-nya di mana, itu bisa dilihat. Dan ini sudah diuji di 7 SD, bahkan oleh SMAN Belinggo sudah dijadikan bahan penelitian untuk opsi tahun ini, yang mereka masuk finalis ya di tahun ini di tingkat nasional. Buat saya adalah itu cara pertama paling. Yang kedua adalah memahami prinsip dasar tata tulisnya. Nah, jangan lagi kita, jadi misalnya gini, dalam hal pembelajaran aksara Jawa itu jangan sekali-kali kita menyalahkan mereka. Katakanlah tulisannya keliru, biarin, jangan disalahkan. Karena nanti dia akan benar sendiri. Ketika mereka mulai paham, mereka akan tahu, oh ternyata ini yang benar, ini yang. Sehingga problematiknya yang pernah saya tahu, misalnya saya beberapa kali diundang teman-teman MGMP Jawa di Jogja itu, mereka yang misalnya lebih latar belakangnya belajar aksara Jawa itu dengan paugeran Sriwedaren, menganggap bahwa paugeran ini paling benar daripada KBJ maupun Mardikawi atau Padmasusastra. Nah, itu problemnya di situ. Sehingga di dalam pembelajaran aksara Jawa nggak penting lagi paugeran. Karena semua paugeran itu kalau kita baca detil, kita baca misalnya Mardikawi saja, ya kita baca itu sebetulnya kan penulisnya tidak berkeinginan itu menjadi paugeran. Mardikawi itu hanya salah satu alternatif bagaimana untuk menulis karya sastra dengan baik. Maka pakailah Mardikawi. Supaya apa? Karena apa? Dia akan lebih sastrawi kalau menggunakan metode paugeran Mardikawi. Jadi tidak pernah berpikir itu untuk paugeran. Jadi menurut saya gitu Mbak, jangan berpatok pada wah ini keliru karena tidak sesuai dengan paugeran ini. Nah itu akan problem. Karena pada dasarnya paugeran apapun kalau kita paham kita bisa membaca. Membaca aksara Jawa itu jauh lebih mudah daripada menulisnya. Menulisnya kata-kata kita ini paugeran apa yang mau kita gunakan? Mau Sriwedaren, mau Mardikawi, mau model KBJ, itu aja kita nanti bingung. Yang penting kita konsisten, pilih salah satu saja konsisten. Sejak misalnya Kongres Aksara Jawa pertama tahun 2001 kemarin itu justru mengkompromikan tidak lagi prinsipnya, tidak lagi Mardikawi, tidak lagi Sriwedaren, tidak lagi KBJ, tapi simplified dan tradisional. Supaya apa? Supaya generasi sekarang itu tidak lagi terpaku. Kamu menulis secara simplified, saya kenamu. Yang penting dasarnya adalah bunyi. Bahwa tulisanmu bisa dibaca dan dipahami orang itu sudah berarti kamu sudah bisa. Jadi nggak harus menggunakan kaidah. Kaidah paugeran hanya bisa kamu gunakan ketika kamu mau menulis secara resmi, misalnya menulis skripsi, menulis surat menyurat. Itu harus menggunakan paugeran yang berlaku dimanapun, di mana kebijakan itu menggunakan paugeran itu. Contoh misalnya gini, kita menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar itu kan hanya ketika kita menulis skripsi, menulis surat menyurat. Tapi ketika menulis WA, nggak mungkin kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Wong di mana itu kita cukup nulis mana, kita cukup nulis MN itu boleh kok. Nggak disalahkan orang kita nulis. Mau kemana tulis MO, MN, MOK, MN. Mau kemana itu kita bisa tuh, orang paham. Tapi ketika itu ditulis secara resmi, ditulis seperti itu ketika kita menulis surat resmi, itu disalahkan. Tapi kalau kita menulisnya lengkap untuk kebutuhan yang lebih resmi itu bisa. Sama, di dalam aksara Jawa pun seperti itu. Ketika kita menggunakan aksara Jawa untuk komunikasi surat menyurat atau membuat karya sastra, ya gunakanlah paugerannya yang resmi. Supaya apa? Supaya orang ngerti, oh kamu menggunakan ini, alasanmu seperti ini. Karena nanti kaidahnya macam-macam. Tapi kalau untuk sekadar nulis status, nulis WA, ya nggak usah, ya udah ngawur-ngawur saja. Ngawur-ngawur itu maksud saya, yang penting prinsip dasar tata tulis saya ngerti. Bahwa setiap ada aksara, setiap ada bunyi konsonan, pasti aksara yang datang setelahnya harus menjadi pasangan. Itu prinsip dasar seperti itu. Bahwa setiap akhir kata yang berbunyi, setiap akhir kalimat yang berbunyi vokal, itu yang berbunyi konsonan harus dipangkon. Itu kan prinsip-prinsip dasarnya. Bahwa aksara Jawa itu scriptio continua. Dia itu ditulis tidak ada titik, tidak ada koma. Jadi jangan dipangkon terus-menerus, malah keliru. Jawa itu malah keliru kalau sering memangku. Malah kalau perlu hindari pangkon. Pangkon itu seperti keris, gunakan dia hanya pada saat paling akhir. Nah, itu pun sekarang tidak ada cara lain selain harus dipangku. Nah, itu hanya ada di akhir kata yang berbunyi vokal. Boleh. Tapi kalau masih di tengah kata, di tengah kalimat, ngapain? Itu ya sudah. Itu scriptio continua. Jangan hianati prinsip dasar itu. Karena semua paugeran apapun, baik itu Mardikawi, Sriwedaren, KBJ, itu tetap prinsip dasarnya sama. Setiap ada bunyi konsonan, aksara yang datang setelahnya itu pasti menjadi aksara pasangan. Dan harus berubah. Kira-kira gitu, Mbak. Saya nggak tahu jawaban saya mengenai atau enggak, tapi metode itu nanti bisa saya kirimkan alamatnya lewat Mbak Aning. Itu bisa dipelajari. Dan sangat mudah caranya. Bahkan mahasiswa S1 yang pernah saya tes itu butuh 45 menit untuk menghafal 20 aksara dasar. Dengan metode saya. Bisa. Dan saya menjamin kalau metode saya itu nggak akan lupa, karena dasarnya adalah pemahaman, bukan hafalan. Karena ketika mereka nanti lupa, mereka akan kembali ke pemahaman mereka. Oh, ini aksara ho berasal dari aksara ini. Mereka akan urut. Oh, begini. Nanti akan ketemu. Itu yang membuat mereka tidak akan lupa. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Fikri. Ya, memang betul Bapak, kalau aksara Jawa itu paling susah kadangkala dalam mengingatnya, dan ini pengalaman juga saya sendiri dalam menyampaikan atau mengajar aksara Jawa itu menjadi momok bagi teman-teman yang di luar Jawa atau berasal dari luar Jawa, atau bahkan teman-teman yang memang pada dasarnya sudah lahir dan besar di Jawa, tapi mereka itu dari sekolah SD ya, bahkan belajar bahasa Jawa itu tidak mampu, bahkan sudah lupa setelah SMA mereka lupa, kok dilalai gitu ya. Kebetulan di prodi kami itu terdapat mata kuliah bahasa Jawa. Ketemu lagi sama aksara Jawa, dan saya tes satu-satu, kadangkala ujiannya juga saya lisan, kemudian saya tes satu-satu, ada yang sudah mampu, ada yang belum, dan saya harus menjadi PR juga buat saya bagaimana caranya mereka yang belum mampu ini tidak takut, bukan menjadi momok, tapi malah justru semakin senang dalam membaca aksara Jawa. Oke, kemudian Pak. Metode saya itu menyenangkan, dan saya jamin bisa cepat hafal. Nggak sampai 1 jam. Iya, nanti boleh, nanti saya minta linknya.
ke Bu Aning ya Pak ya. Ya, dan selanjutnya Pak, saya ingin bertanya lagi. Ini tentang problematika aksara Jawa tadi yang memang banyak sekali paugerannya. Dan beberapa mahasiswa juga pernah tanya dengan saya, penulisan ini benar tidak sih Bu, kok berbeda dengan penulisan yang ini? Karena meskipun katanya beda, kenapa kok ditulisnya dengan huruf yang berbeda? Meskipun katanya sama, tetapi kok kenapa ditulis dengan huruf aksara Jawanya berbeda gitu. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah paugeran dalam penulisan aksara Jawa itu sangat krusial? Dan untuk saat ini, paugeran mana yang memang cocok diterapkan dalam penulisan aksara Jawa masa kini? Karena yang seperti Martikawi, kemudian yang lainnya tadi kan biasanya dituliskan untuk sastrawi ya, penulisan sastrawi. Tapi kalau untuk komunikasi sehari-hari, kita lebih baik menggunakan paugeran yang mana atau bebas saja? Bebas. Itu bebas. Hasil keputusan Kongres Aksara Jawa kemarin itu dibebaskan. Jadi tidak, karena apa gini, resiko kita menggunakan paugeran harus konsisten. Nah kalau nggak konsisten, problem. Nah kalau kamu mau konsisten dengan Martikawi, ya pakai, tapi tidak banyak. Lalu nanti kalau nggak konsisten nanti malah ditertawakan orang. Makanya lalu ada solusi di perangkat digital itu, misalnya di kalangan para penggerak itu, maka yang paling penting adalah konsistensi kita untuk membaca dan terutama menulis dengan aksara Jawa di platform digital. Soal kamu menggunakan paugeran yang mana itu menjadi tidak penting. Yang penting kamu menulis. Paham maksud saya, Mbak? Maksudnya paham nggak? Selama ini, ketika kita mau menulis, kan selalu cara berpikirnya adalah paugeran apa yang mau kita gunakan. Sehingga nggak jadi menulis. Karena berpikir paugeran. Takut salah, toh artinya. Nanti kalau saya tulis seperti ini disalahkan orang, gimana? Nah, problematik takut salah itu yang membuat kita tidak pernah bisa. Tidak pernah kemudian menulis. Padahal di dunia digital hari yang dipentingkan adalah nulis. Nulislah kamu dengan aksaramu di platform digital. Supaya apa? Supaya orang di dunia itu mengerti bahwa kamu masih punya aksara. Lah karena takutnya keweden, takut itu salah, sehingga kita nggak berani. Makanya saya selalu bilang begini, aksara Jawa itu seperti cara menulisnya itu karena dia hanya mengenal bunyi, maka tulislah seperti bunyi yang kamu dengar. Itu kejujuran aksara Jawa. Jangan menulis seperti yang tertulis, tulislah seperti yang kamu dengar. Saya ingin ambil contoh begini, kalau kita belajar bahasa Inggris. Ketika saya ngomong, coba Mbak Andri tulis study. Pasti Mbak Andri tulisnya S-T-U-D-Y. Padahal yang didengarkan study. Paham maksud saya ya? Nah, itu yang dilakukan. Nah, di Jawa ketika kamu dengarnya study, ya tulis study. Jangan kemudian menulis seperti bahasa Inggrisnya, itu malah keliru. Tulis seperti yang kamu dengar. Kalau kamu dengarnya itu study, ya tulis study. Kamu dengarnya Beteng Vredenburg, ya tulis Vredenburg. Jangan seperti tulisan Belandanya itu malah keliru. Maka gampang beraksara Jawa itu tulis seperti yang kamu dengar, bukan seperti yang tertulis. Kedengarnya apa? Karena apa? Dasar aksara Jawa adalah bunyi. Jadi itu, nah, lalu gimana? Menurut saya sih, saya termasuk orang yang kritis terhadap paugeran, mengkritik, dan ternyata yang saya lakukan ini dibenarkan oleh para filolog ketika saya diskusi. Bahwa mereka bilang memang paugeran itu aslinya bukan paugeran, itu ya ejaan. Ejaan lama, ejaan baru lah kira-kira gitu. Sehingga sebetulnya kalau Mbak Andri belajar Martikawi, belajar Sriwedaren saja dua paugeran ini, yang disebut paugeran ini, prinsip dasar tata tulisnya sama kok. Mesti ketika
ada aksara yang berbunyi konsonan, aksara yang datang setelahnya itu harus dipasangkan. Dua pauguran ini pasti seperti itu. Ketika ada akhir kata berbunyi vokal, berbunyi konsonan, itu harus dipangkon. Keduanya juga sama. Ketika misalnya bahwa aksara Jawa harus ditulis secara scriptio continua, dia disambung terus-menerus. Semuanya menggunakan prinsip dasar itu. Yang keempat, semua aksara Jawa itu mengandung unsur wando, bahwa bunyi satu aksara itu sudah berupa suku kata. Semuanya mengakui itu pauguran manapun. Sehingga pertanyaannya yang disebut pauguran itu yang mana sebenarnya? Yang ini, yang 4 ini misalnya, atau yang mereka tulis. Nah, itu saja. Terus makanya ketika kita paham prinsip dasar ini, pauguran apapun bisa kita baca. Tetapi mungkin untuk menulis konsisten dengan pauguran tertentu, kita agak problematik. Saya bilang ya, itu nggak penting kalau saya. Karena yang terpenting dalam aksara Jawa adalah mampu membaca. Karena teks-teks kita itu tersedianya itu karena serat-serat itu ribuan itu tersedia. Siapa yang mau baca? Suruh orang Belanda lagi yang baca. Dan mereka lagi yang nulis. Orang Jawa ngapain? Kita ini ngapain? Masa orang Belanda lagi yang disuruh membaca serat? Kira-kira itu, Mbak. Baik, terima kasih, sangat membuka wawasan buat kita semua ya, bahwa aksara Jawa itu harus kita mampu membacanya dengan mudahnya. Kita harus paham dulu terkait dengan prinsip-prinsip penulisan aksara Jawa itu sendiri. Baik teman-teman dan juga Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin bertanya masih ada waktu. Monggo untuk bisa menulis di kolom chat maupun bertanya langsung kepada Bapak Putri. Silakan teman-teman. Oke, silakan teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin bertanya, boleh mengangkat tangan langsung, ataupun boleh juga dituliskan pada kolom chat. Ada Mas Bagus itu Mbak Ana. Suruh speak. Iya. Bagus yang Pakualaman. Ya, boleh. Silakan teman-teman bagi yang ingin bertanya. Saya Pak tanya Pak. Oke, silakan Muhammad Muslim Azizi. Sebelumnya maaf tidak ikut dari awal ya, sejak awal nggak ikut. Tapi yang saya tanyakan gini Pak. Kemarin bertemu sama teman itu pernah latihan sama Pak Agu Irawan gitu ya. Bahwasanya bahasa aksara kan juga ada aksara Kawi. Sedangkan aksara Kawi itu banyak banget, dan juga bahasa aksara Kawi kan banyak banget. Terus juga aksara Jawa itu sebenarnya banyak banget gitu. Dan juga pada pembelajaran dari Pak Agu pun caranya itu katanya cara cara ngapako apa gitu loh metodenya gitu. Jadi metodenya kayak beda gitu, cara pembelajarannya gitu. Nah, dengan begitu kenapa sekarang aksara Jawa kok tinggal yang berapa itu ya berarti? Ono, Coroko. Tinggal 20 itu, Pak. Apakah sejarahnya yang diambil hanya itu, atau mungkin yang mendukung bahasa yang sekarang itu hanya itu gitu, Pak? Terima kasih. Ini loh. Nih, ya, saya jawab saja. Lah ini. Ada sekitar 99 karakter aksara Jawa, Mas Azizi ya. Tidak hanya 20. Dan dari dulu nggak berubah. Sampai sekarangnya masih seperti itu pelajari. Misalnya 20 aksara dasar, 20 aksara pasangan, aksara murda,
aksara suara mandiri. Lalu ada aksara rekan. Ada semua, Mas. Dan dari dulu tidak ada yang tidak ada yang kemudian hilang aksara itu. Hanya memang untuk mensimplifikasinya, kamu menghafal 20 aksara dasar saja sudah bisa menulis apapun. Itu betul. Tapi karakteristik aksara Jawa itu ada 99 karakter yang harus kita hafal sebenarnya. Yang dalam dunia digital ini itu tidak penting dihafal semua, nanti kita akan hafal sendiri. Jadi tidak ada, Mas, yang berubah. Kalau dari segi karakter, semua karakter aksara Jawa yang diakui Unicode hari ini itu memang berdasar dari karakter-karakter aksara Jawa yang dari dahulu ada, yang dibuktikan dengan misalnya keberadaan bahwa karakter aksara itu dipakai sebagai cara untuk menulis. Karena kan semua aksara Jawa yang diajukan ke Unicode itu harus menyiapkan 3 bukti. Kalau memang buktinya tidak ketemu, ya nggak akan. Nah, dan semua aksara Jawa yang dulu dipakai sampai hari ini pun itu tidak berubah. Semuanya sudah diakui Unicode hari ini. Sehingga dia sudah punya slot khusus di slot Unicode, dia masuk di slot-slotnya ada semua. Anda bisa googling lah kalau slot aksara Jawa di Unicode itu banyak banget karakternya. Yang pokok itu 99 dan di luar itu ada berapa? Ada lebih dari 100. Dan itu tidak berubah, Mas, dari dulu sampai sekarang. Oh, iya Pak, terima kasih Pak. Sudah Pak. Oke, baik teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, bagi yang masih ingin bertanya, boleh sekali untuk langsung mengangkat tangan ataupun boleh ditulis pada kolom chat. Ya, ini ada pertanyaan dari YouTube, Pak Fikri. Begini pertanyaannya, kenapa terdapat aksara Jawa, kemudian aksara Pegon, dan juga aksara Jawi? Pada awal mulanya, bagaimana asal-usul dari ketiga aksara itu? Kenapa masih ada kaitannya dengan aksara Jawa meskipun bentuk aksaranya berbeda? Saya menjawab secara simplistis saja. Aksara Kawi itu warisan tradisi Hindu-Buddha yang berkembang sejak abad 8 sampai tahun 1400. Jadi sekitar 5 abad lebih. Oke, itu Kawi. Nah, bagaimana cara belajar aksara Kawi? Belajar aksara Kawi itu jauh lebih mudah karena lebih sederhana. Anda belajar aksara Jawa, Carakan, Hanocoroko. Itu kalau sudah paham Hanocoroko, tinggal menghilangkan lengkung satu di akhir itu menjadi aksara Kawi. Tata tulisnya tidak berubah. Ya. Sehingga lebih mudah. Asal kalau kita mampu belajar aksara Jawa dengan baik, otomatis belajar aksara Kawi itu lebih cepat. Karena apa? Aksara Ho misalnya, saya ingin ambil contoh aja. Aksara Ho itu, gimana cara gambarin? Itu kalau lengkung terakhirnya dihilangkan, kakinya itu loh Mbak, misalnya kita hilangkan 2 ini, itu sudah menjadi Ho Kawi. Kayak gitu loh. Coba dipraktikkan sendiri. Itu sudah menjadi Ho Kawi. Contoh sederhananya gitu. Aksara Mo Carakan, itu ketika moya itu kakinya dihilangkan sebelah sini, itu sudah menjadi Mokawi. Kira-kira gitu, mudah. Aksara Kawi itu malah lebih mudah. Nah, lalu aksara Jawa yang sekarang, yang kita kenal sekarang, yang disebut Carakan ini, atau secara politis disebut Jawa Baru, secara alfabet itu sudah tidak lagi KKH Ganga, tapi sudah Hono Coroko. Bunyinya
susunannya. Itu aksara Islam Jawa. Kalau pegon itu aksara Jawa yang mengambil dari susunan aksara Arab, karakter aksara Arab yang disesuaikan dengan bunyinya orang Jawa. Itu banyak digunakan di kalangan orang-orang pesantren. Sehingga asumsinya hari ini aksara pegon itu miliknya orang pesantren. Padahal kalau mau jujur, aksara Jawa dan pegon itu aslinya milik orang-orang pesantren. Secara historis. Ini bisa dibuktikan. Tapi itu menurut saya nanti tantangan teman-teman di Fakultas Sejarah saja yang membuktikan benar nggak tesis itu bahwa aksara Jawa dan aksara pegon adalah asli milik orang pesantren. Sehingga kalau karakter hurufnya seperti itu, memang agak tadi kan saya bilang, mengapa dari Kawi pindah ke Carakan? Karena para penyebar Islam saat itu tidak mau menggunakan Kawi dalam menyebarkan Islam. Ketika dia menggunakan Kawi kan otomatis dianggap ya sudah kalah secara ini dong, kalah awul. Maka dia harus memperkenalkan mindset yang berbeda. Maka caranya gampang supaya orang Jawa ini secara nalarnya tidak pecah, tidak bentrok, maka dipilihlah Carakan, dirumuskan Carakan baru, aksara Jawa baru yang mengambil beberapa bangunannya dari Kawi, hanya diberi tambahan kaki supaya mindset-nya orang Jawa itu tidak bergeser. Oh sama atau ini. Tetapi mulailah dengan cara kata dikenalkan bunyi ro, dikenalkan bunyi bo, dikenalkan bunyi ro. Bunyi-bunyian o yang dulu tidak ada di aksara Kawi. Karena semua aksara Kawi itu bunyinya a. Baru mulai dikenalkan. Baru lidah orang Jawa bergeser. Penerimaannya menurut saya di sini. Simplifikasinya kira-kira seperti itulah. Gitu, Mbak. Ya, baik, terima kasih Pak Fikri. Ya. Adakah Bapak. yang ingin masih bertanya lagi dari kolom chat boleh, mau bertanya langsung dengan mengangkat tangan juga boleh. Silahkan teman-teman, kita masih ada waktu sekitar 20 menit lagi. Jangan lupa untuk mengisi presentasi. Sudah kami kirim pada kolom chat. Silakan Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian. Masih adakah yang ingin bertanya? Cukup saya kira Mbak. Mungkin lain. Oke. Baik. Teman-teman sekalian, boleh saya minta untuk bisa dibuka kameranya karena kita akan berfoto terlebih dahulu, berfoto bersama terlebih dahulu sebelum kita akhiri diskusi pada kesempatan sore hari ini. Boleh dibuka sebentar untuk kameranya. Mas Arief, bisa minta tolong untuk difoto? Kita bareng-bareng untuk berfoto. Baik, sebentar. Saya pindah ke galeri view. Ya. Kok masih banyak yang nutup ya? Boleh teman-teman dibuka terlebih dahulu sebentar saja, barangkali sekitar 10 detik ya untuk membuka kamera, kemudian nanti boleh ditutup kembali. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Bentar. Satu lagi Mbak Ana.
Sekali lagi ya Mbak Ana. Boleh, silakan Mas. Satu, dua, tiga. Oke Mbak Ana, sudah selesai. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup, saya ingin memperdengarkan close statement dari Pak Fikri tersebut untuk mengakhiri diskusi pada siang hari ini. Silahkan Pak Fikri. Saya berharap teman-teman di Fakultas Adab ini mencoba melakukan kajian terutama di periode-periode sejarah di abad 14 sampai abad 16. Di sejarah gelap Jawa itu ada di situ. Terutama masa-masa pertumbuhan aksara Jawa. Itu menjadi penting terutama untuk menguji 3 tesis yang saya kemukakan di tadi. Saya penasaran di situ karena saya sedang memperdalam kajian di situ terkait dengan bahwa tesis saya terutama aksara Jawa adalah aksara Islam Jawa. Terima kasih Mbak, kira-kira itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Fikri. Kalau boleh saya simpulkan pada diskusi sore hari ini bahwa janganlah takut untuk belajar aksara Jawa, janganlah takut untuk membaca aksara Jawa, karena dengan keberadaan aksara Jawa, Yogyakarta akan menjadi lebih istimewa. Baik teman-teman, untuk diskusi ini akan kita tutup, dan sebelum saya tutup, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya seandainya saya dalam mendampingi jalannya diskusi ini banyak kesalahan, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih kepada Pak Fikri yang hampir 2 jam telah menemani kita dalam diskusi sore hari ini, dan Bapak Ibu beserta teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara pada sore hari ini. Baik teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri diskusi Biweekly yang ke-36 ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa, kami persilahkan. Cukup, sampai ketemu pada acara Biweekly selanjutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Pak Fikri, Mbak Hera, koncomu.